Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra dari Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas jurnal, analis, dan perancangan sistem informasi kepegawaian menggunakan Manifest Modeling Language. Yang pertama adalah sistem informasi berasal dari data sistem dan informasi. Sistem adalah satu jaringan kerja dalam suatu prosedur yang paling berhubungan satu sama lain dengan maksud yang sama. Informasi adalah data yang telah diproses yang memiliki arti. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dalam sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, studi pustaka. Tahapan ini dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Data penelitian berasal dari berbagai sumber informasi seperti dokumen, proses bisnis, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Yang keempat, analisis kebutuhan sistem. Tahapan ini menemukan data yang digunakan data fungsionalitas sistem. Yang kelima, pemodelan proses. Pemodelan proses dilakukan dengan Unified Modeling Language atau singkatan UML. Dari representasi fungsionalitas sistem kepegawaian di atas, maka dapat dilakukan pemodelan proses untuk mengelola dan mendokumentasi struktur dan aliran data pada proses sistem informasi kepegawaian beserta logika menggunakan pemodelan proses Unified Modeling Language. Maka diagram yang digunakan hanya 4, yakni use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, use case diagram sistem informasi kepegawaian, seperti gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar di atas, use case sistem informasi kepegawaian bahwa terdapat beberapa manajemen yang dapat dilakukan oleh operator, yaitu manajemen login, manajemen absensi, manajemen anak, manajemen duk, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, dan manajemen laporan. Manajemen absensi merupakan manajemen yang berhubungan dengan database absensi. Hanya operator yang dapat melakukan manajemen ini. Namun sebelum operator harus melakukan proses login agar dapat mengakses sistem informasi kepegawaian. Lalu yang kedua adalah kelas diagram sistem informasi kepegawaian. Seperti gambar berikut ini, dapat dilihat pada gambar kelas diagram sistem informasi kepegawaian di atas, terdapat beberapa kelas diagram, yaitu kelas pegawaian, anak, absensi, pensiunan, jabatan, golongan, KP4, daftar riwayat hidup, pasangan, dan user. Sama halnya seperti use case diagram, user harus melakukan login, karena user merupakan user yang bertindak sebagai pengatur sistem atau yang menjalankan sistem informasi kepegawaian. Kelas absensi berisi semua data dan informasi absensi, yaitu kelas ini akan menjelaskan data-data apa saja yang di dalamnya, dan data tersebut dapat berguna untuk menjalankan ataupun mengakses data absensi. Di mana data yang terdapat pada menu absensi ini yaitu meet_absensi, NIEP, bulan, keterangan, jumlah hari kerja, jumlah kehadiran, dan jumlah ketidakhadiran pegawai. Di mana menu ini dibuat dengan pedoman dan contoh data didapatkan dari instansi di mana tempat kerja praktek dilakukan. Lalu diagram ketiga, sequence diagram sistem informasi kepegawaian. Seperti gambar yang ada di layar, dapat dilihat pada gambar sequence diagram sistem informasi kepegawaian, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa lifeline yang ada pada sequence diagram, yaitu untuk operator login dan sistem. Hal ini digunakan untuk membatasi batasan tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan oleh satu objek dengan objek yang lainnya. Sequence diagram ini digambarkan sesuai dengan urutan waktu, dimulai dengan login oleh operator login ke sistem apabila harus melakukan manajemen sistem atau beberapa perubahan pada sistem informasi kepegawaian. Lalu yang
Diagram terakhir, activity diagram, sistem informasi kepegawaian. Seperti yang gambar terlihat di layar ini, dapat dilihat ada gambar diagram sistem informasi kepegawaian digambarkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem informasi kepegawaian. Aktivitas digambarkan secara umum per proses yang dilakukan oleh operator. Operator akan dapat mengakses sistem apabila melakukan login ke sistem informasi kepegawaian. Apabila username dan password benar, maka operator akan masuk ke sistem dan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengakses data manajemen, manajemen absensi, manajemen anak, manajemen DUK, dan manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, dan manajemen laporan. Lalu ini selanjutnya adalah ERP sistem kepegawaian. Seperti gambar yang ada di layar ini, dilihat ada gambar ERP sistem informasi kepegawaian digambarkan aktivitas terjadi di dalam sistem informasi kepegawaian. Relasi yang digambarkan secara umum per proses yang dilakukan oleh operator. Kelas diagram adalah data manajemen absensi, manajemen anak, manajemen DUK, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, manajemen golongan, manajemen jabatan, dan manajemen pendidikan. Lalu selanjutnya adalah relasi database. Seperti ada golongan, pasangan, pengawal, dan yang lainnya. Pada relasi database sistem informasi kepegawaian ini, terdapat relasi yang terjadi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, di mana relasi tersebut mengambil atau terdapat satu kunci utama, di mana primary key atau kunci utama tersebut terletak atau terdapat pada tabel pegawai. Bisa juga kita asumsikan dengan ada kelas, yaitu terletak pada tabel pegawai memiliki relasi di mana relasi tersebut terjadi pada seluruh kelas yang lainnya. Relasi absensi ke pegawai di mana NIIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas absensi NIP tersebut sebagai kunci tamunya. Di mana pada kelas absensi yang menjadi primary key yaitu ID_absensi, relasi ke anak ke pegawai di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas anak NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas anak yang terjadi primary key yaitu ID_anak. Dari kesimpulan di atas, berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah dengan sistem berbasis komputer diharapkan dapat mempermudah dalam menyimpan dan mengolah data kepegawaian secara akurat dan tepat. Dengan menggunakan sistem berbasis komputer ini dapat menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya sistem berbasis komputer ini, bisa dengan mudah untuk membantu mengetahui data-data yang dibutuhkan dengan cepat dan dapat mengurangi jumlah waktu dan biaya yang dibutuhkan. Penyimpanan dalam database memudahkan dalam pemeliharaan data, sehingga kita tidak perlu menyimpan data pada media kertas yang mudah rusak seperti pada sistem manual. Semua data-data bisa tersimpan keseluruhan sehingga kecil kemungkinan adanya kehilangan data saat akan membuat laporan, dan laporan data pegawai dapat lebih mudah dibuat, cepat, dan akurat, sehingga bisa dilaporkan dengan tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.